Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi. Wih, kelihatan semangat semua ini. Apa kabarnya hari ini? Baik, 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 baik. baik. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita yang tulus kepada Tuhan, bersyukur atas diri, bersyukur atas kesehatan, dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita semua dapat berkumpul kembali pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kesediaan Christian untuk bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Christian yang sudah memimpin kita dalam doa pada kesempatan ini. Tetapi tadi Pak Guru melihat beberapa anak-anak sikap doanya itu salah. Yang Pak Guru perhatikan tadi Nando itu ketika teman-teman doa kok sempat senyum, tengok kiri kanan. Ini pelajaran untuk semua ya. Ketika kita berdoa nanti, sudah dari kecil kita diajarkan oleh orang tua untuk ketika berdoa dalam suasana yang tenang, konsentrasi, yang intinya sopan ya Nando. Bisa tidak Nando? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Tapi ini Pak Guru bicara bukan hanya untuk Nando, tapi untuk kita semua. Sehingga di kesempatan berikutnya Pak Guru tidak mau menyaksikan lagi ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru memeriksa kehadiran anak-anak semua. Pak Guru absen. Bagi nama yang Pak Guru sebutkan, silakan mengacukan tangan. Victorinus Fernando, Hadir, Pak. Christian Landukati, Hadir, Pak. Agustina Nugikeran, Ada Pak. Iga Anita Koi. Hadir Pak. Iga, suaranya lebih keras lagi Iga. Hadir Pak. Oke, terima kasih Iga. Cerlin Tualaka, Ada Pak. Frastika Rambu, Hadir Pak. Arisinus Hapal, Hadir Pak. Efri Rambu, Hadir Pak. Ipineto, Hadir, Pak. Yasinta Elfrida. Hadir Pak. Oke, berarti kehadiran kita pada hari ini 100% ya anak-anak. Iya Pak. Ya. Ya. Pak. Pertahankan ini kehadiran kita. Pak Guru lihat kondisi kelas kita ini belum terlalu siap. Itu meja di belakang itu kenapa miring tidak lurus? Christian coba atur mejanya itu, sikap duduknya yang baik. Ya, Pak Guru. Ya. Nando bisa angkat muka, jangan terlalu tunduk. Oke, Nando. Siapa? Ya. Jadi sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, minimal anak-anak sudah siap untuk kedepannya nanti bisa lebih dikondisikan, khususnya ketua kelas Ari. Ya, Pak. Ari nanti setiap kali bukan hanya Pak Guru saja, mau guru siapa saja yang masuk, minimal kelas ini sudah rapi, duduk, teratur, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke anak-anak, masih semangat ya hari ini? Masih semangat, Pak. Masih semangat. Biar lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional
lagu Garuda Pancasila. Nanti Pak Guru tayangkan dan kita ikut bernyanyi bersama-sama. Bisa tidak? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak. Ayo maju, ayo maju. Oke, Pak Guru melihat semua tadi begitu semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pak Guru harap setelah kita mendengarkan lagu ini, anak-anak lebih semangat untuk belajar. Kalau Nando, dari lagu yang Nando nyanyikan tadi, kira-kira Nando bisa membuat suatu pernyataan makna dari lagu ini seperti apa, Nando? Lagu tadi menceritakan tentang lambang negara kita, itu lambang burung Garuda, bahwa kita mesti harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Betul sekali, Nando. Terima kasih atas jawabannya, Nando. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian, Nando, bahwa menyanyikan lagu nasional, terlebih khusus lagu yang hari ini kita nyanyikan, yaitu lagu Garuda Pancasila, merupakan salah satu bentuk menunjukkan sikap nasionalisme, di mana kita sebagai generasi penerus bangsa harus menunjukkan sikap-sikap untuk mencintai tanah air kita melalui selalu merenungkan seperti apa proses sejarah yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang Pak Guru mencari tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, satu-satu. Ya, Sinta. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Oh ya, betul. Materi kita pada minggu lalu berkaitan dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang masih ingat 3 tokoh nasional perumus Pancasila itu siapa-siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Agustina. Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, Pak. Betul sekali, Agustina. Agustina tahu tidak, sidang BPUPKI pertama itu dilaksanakan kapan? 29 Mei sampai 1 Juni, Pak. Luar biasa, Agustina. Terus teman-teman yang lain, Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara itu pada tanggal berapa? Bapak mau mendengar suara Iga. 18 Agustus, Pak. Luar biasa. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dari sini Pak Guru bisa mengukur bahwa pemahaman kalian tentang materi sebelumnya sudah sangat-sangat menguasai. Kalian bisa mengingat dengan baik. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, norma dan keadilan, ada yang bisa memberi penjelasan hubungan antara materi minggu lalu dengan materi kita hari ini? Ada kaitannya tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, oke, silakan. Siapa yang bisa memberi pendapatnya? Ada keterkaitannya seperti apa? Dalam
Pancasila ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pak. Misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Jadi dalam nilai-nilai itu kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Wow, luar biasa Nando ini. Ini Pak Guru patut memberi apresiasi secara khusus kepada Nando ya. Tadi malam Nando pasti belajar ini. Apa yang Pak Baca, Guru Pak. sampaikan minggu lalu untuk kesiapan Nando kita baca, pembelajaran Pak. hari ini. Terima kasih Nando. Jadi seperti apa yang dijawab oleh Nando tadi, bahwa nilai-nilai Pancasila sendiri sebagai norma dasar. Terus untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak tahu tidak manfaatnya apa pembelajaran kita terkait norma dan keadilan? Mengapa kita Dapat mengetahui harus belajar tentang norma dan keadilan? supaya kita bisa berperilaku sesuai dengan norma. Terima kasih Agustina. Nah, manfaat mempelajari norma dan keadilan seperti apa yang dikatakan oleh Agustina tadi, bahwa aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat yang nantinya kita taati sehingga terwujudnya keadilan. Nah, apabila materi ini dipahami dengan benar, Pak Guru yakin kalian semua bisa menjadi generasi emas yang mampu mengisi kemerdekaan dengan cerdas demi memajukan bangsa Indonesia. Bisa tidak, anak-anak? Bisa, Pak Guru. Oke, anak-anak. Pembelajaran kita hari ini bab 2 tentang norma dan keadilan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan indikator pencapaian kompetensinya, Cerlin bisa bantu Pak Guru baca? Bisa, Pak. Oke, silakan Cerlin. Indikator yang pertama, peserta didik dapat menelaah pengertian norma dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih Cerlin sudah membantu Pak Guru Iya, untuk Pak. membacakan indikator pencapaian kompetensi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu menelaah pengertian norma dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua yaitu menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu beberapa hal-hal penting yang akan kita capai, dan di dalam proses pembelajaran kita ini nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, dan nanti kalian akan mendiskusikan masalah sesuai dengan topik pembelajaran kita hari ini yang Pak Guru sudah sediakan dalam lembaran kerja peserta didik. Dan kiranya setelah mendiskusikan kalian dapat mempresentasikan di depan kelas. Adapun beberapa penilaian yang Pak Guru lakukan dari awal pembelajaran tadi sampai di akhir pembelajaran nanti, baik secara individu maupun kelompok, ada penilaian-penilaian, diantaranya beberapa kriteria seperti penilaian sikap. Ketika Pak Guru tadi menegur Nando tadi, berdoanya tidak sopan. Nah itu Pak Guru nilai juga. Jadi untuk kedepannya nanti tolong diperhatikan itu. Selain daripada sikap, Pak Guru juga menilai kekompakan kalian di dalam berdiskusi. Kalian mampu bekerja sama, mampu berkolaborasi, terus disiplin ketika berdiskusi, menyelesaikan tugas, dan terakhir nanti akan dilaksanakan penilaian pengetahuan melalui post-test. Itu kurang lebih proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini dan kriteria-kriteria penilaian yang akan Pak Guru lakukan. Ya, norma. Anak-anak sekalian, apa sih yang Anda ketahui tentang norma?
Mungkin pernah mendengar selama berada di luar sekolah ataupun di dalam sekolah membaca kata norma. Apa yang kalian ketahui? Saya Pak, Oke, Cerlin, silakan. yang saya ketahui tentang norma, aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehari-hari. Oke, terima kasih Cerlin. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, Nando, silakan. norma adalah nilai-nilai baik yang diyakini dalam masyarakat. Nilai-nilai baik yang diyakini dalam masyarakat. Jawaban itu semua jawaban benar sesuai dengan pendapat kalian. Berarti selama ini pernah mendengar kata norma. Untuk memperdalam materi, Pak Guru memberi kesempatan kepada kalian. Tadi sudah dibagikan buku paket. Silakan buka halaman 34. Di situ Pak Guru memberi kesempatan kepada kalian 5 menit untuk membaca. Bisa paham ini anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Oke, silakan. Agustina, kalau bukunya kurang nanti bersama teman-teman saja Agustina. Itu duduk di samping Pak. Nando saja itu. Nanti satu buku dengan Nando itu baca. Saya dengan Sherlyn. Saya dan Sherlyn. Oh ya, dengan Sherlyn. Oke, silakan Agustina. Sudah Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Jadi, setelah kalian membaca, Pak Guru minta kalian coba untuk mengamati gambar yang Pak Guru tampilkan ini. Ada 2 gambar. Apa kejadian-kejadian di dalam gambar tersebut? Silakan, Ari. Oke, gambar 1 itu menunjukkan siswa yang sedang beri salim ke Kepada para gurunya. guru. Kemudian pada gambar nomor 2 itu Pak, bagaimana polisi di situ mungkin sedang mensosialisasikan tentang aturan berlalu lintas Pak. Oke, ini jawaban yang luar biasa ini. Apa yang disampaikan oleh Ari itu sudah benar. Christian, jangan ribut Christian. Coba perhatian ke depan Christian. Ya Pak Guru. Ya, ya. Selain daripada gambar yang kalian bisa amati, Pak Guru minta kalian untuk bisa menyaksikan video yang Pak Guru tampilkan ini. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pengendara sepeda motor mendominasi pelanggaran lalu lintas dalam hari terakhir operasi Zebra. Polisi berharap pengendara lebih tertib berlalu lintas. Dalam operasi Zebra Jaya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pengendara sepeda motor mendominasi pelanggaran lalu lintas. Mulai dari melanggar Nando, larangan jangan terlalu lintas tunduk. flyover Nando, face itu aktivitas mesin, apa yang melawan Nando buat arus situ? lalu lintas hingga Pak Guru tidak minta boleh mesin. saksikan 550 video yang Bapak putar di pengendara depan sepeda Nando. motor dan mobil ditilang Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat. Oke, berarti anak-anak sudah menyaksikan video tersebut. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah Pak, Apa yang kalian lihat di dalam video tersebut? Proses tilang, Pak. Proses tilang. Di situ ada pengendara yang sedang berurusan dengan Polantas karena melanggar aturan lalu lintas. Ada yang lain? Penertiban lalu lintas. Ya, Pak. penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Nah, setelah kalian menyaksikan gambar dan video tersebut, adakah di antara kalian yang bisa memberi definisi yang benar tentang norma tidak? Saya Pak. Oke, silakan Apa? Nando. Ada Pak. Hari duluan Pak. Oke. Berarti norma itu tentang peraturan ya Pak. Ya, betul sekali Ari. Jadi norma itu
berasal dari kata namos yang berarti nilai, sedangkan kaidah dalam bahasa Arab koidah yang berarti ukuran atau nilai pengukur. Jadi seperti yang Ari bilang tadi bahwa norma itu berisi aturan. Nah, tujuan dari aturan ini yaitu untuk mengatur tingkah laku kita. Sehingga kebebasan kita dalam bertindak diatur dalam norma bisa menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sampai di sini bisa mengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pada hakikatnya norma itu adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur hidup warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi tadi dalam gambar-gambar yang anak-anak saksikan ada siswa yang memberi salam kepada guru. Itu merupakan salah satu sikap sopan. Terus ada seorang polisi yang berusaha memberi penjelasan ketika mengendarai motor mengenakan atribut pengaman seperti helm sehingga tidak mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Sejak dari kecil biasanya kita diajarkan itu kalau jalan di jalan raya itu jalannya di bagian kiri apa bagian kanan, Christian? Di kiri, Pak. Iya, Christian harus jalan di kiri. Kalau Christian jalan di tengah, berarti Christian sudah dekat dengan rumah sakit itu. Ya tidak, Christian? Pak. Iya, Ya, ketabrak. Pak. Ketabrak, Pak. Ketabrak. Ada macam-macam norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kalau tadi dari dua gambar tadi, siapa yang bisa mengklasifikasikan bahwa gambar pertama tadi itu merupakan pengamalan norma apa? Saya, Pak. Oke, silakan Christian. Ya, Pak. Gambar yang pertama menggambarkan norma kesopanan, Pak. Oke. Sedangkan gambar yang pertama. kedua itu perwujudan norma hukum, Pak. Oke. Christian biasa melakukan ini di sekolah tidak, Christian? Sering, Pak. Sering. Tapi Setiap Christian pagi yang Pak Guru saling lihat, sama ibu guru. yang Pak Guru lihat Christian selama ini beri salamnya hanya dengan Ibu Agustina, sama Bapak Guru tidak pernah Christian ini nih. Jadi Christian tidak boleh ada pembedaan. Sikap menghormati orang yang lebih tua, siapapun itu, bukan hanya di sekolah tetapi termasuk di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Siapapun yang Christian ketemui, Christian harus bisa menghormati. Bisa mengerti, Christian? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Nah, dan gambar kedua ini merupakan gambar seorang polwan yang sedang mengenakan helm kepada salah satu pengendara, dan seperti apa kata Christian tadi, ini merupakan gambar dari norma hukum. Nah, ini macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Nando bisa bantu Pak Guru baca? Ya, Pak. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma hukum, Pak. Iya, ada 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Tadi dari gambar dan video yang Pak Guru tampilkan sudah bisa menunjukkan contoh dari norma apa, Nando? Hukum dan norma kesopanan. Oke, terima kasih Nando. Betul sekali. Gambar tadi sudah menjelaskan norma hukum dan norma kesopanan. Nah, ini norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa memberi contoh tidak dari norma kesusilaan ini? Pak, izin ke belakang. Oke, Evri silakan. Jangan lupa Saya, kembali. Pak, Silakan, Cerlin. misalnya saat ulangan ada kesempatan untuk nyontek, tapi kita tidak berniat untuk nyontek. Iya, betul sekali, Cerlin.
apa yang dikatakan oleh Cherlin itu benar? Atau di kelas ini Cherlin tahu siapa yang sering nyontek, Cherlin? Tahu, Pak. Siapa yang sering nyontek di kelas ini? Christian dan Nando, Pak. Christian dan Nando. Lagi-lagi Christian dan Nando. Jadi nyontek itu, Nando dan Christian itu melanggar norma kesusilaan. Dengar tidak, Nando? Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau Nando, setelah Nando nyontek itu, apa yang Nando rasakan? Merasa salah, Pak. Ketika Tapi Nando mereka nyontek, minta jawaban, Pak. ya tidak apa-apa. Pak Guru hanya ingin menjelaskan pada anak-anakku sekalian bahwa menyontek itu adalah sikap yang salah. Kalau kita kaitkan dengan norma, itu melanggar norma kesusilaan. Terus yang berikut, norma kesopanan. Tadi sudah Nando sudah bisa menjelaskan bahwa itu mengatur tentang tingkah laku yang bersumber dari tata kelakuan dan tata krama. Dan contoh pun tadi sudah. Kita lanjut ke norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Sinta mungkin bisa berikan contoh dari norma agama ini seperti apa? Misalnya, tidak boleh mencuri, Pak. Iya. Itu kan juga sudah ada dalam kitab suci. Ya Sinta, betul sekali. Tidak boleh mencuri. Karena kalau bagi anakku yang beragama Katolik, di dalam 10 perintah Allah kita sudah ada salah satu perintah, yaitu jangan mencuri. Jadi kalau siapa yang mencuri, dia akan melanggar norma agama dan sanksinya itu berurusan dengan Tuhan. Kalau sudah berurusan Tuhan, berarti dia dosa banyak dan masuk neraka. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum tadi seperti yang kalian lihat, contohnya itu adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada peraturan dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Silakan. Oh, minggu kemarin Pak Guru belum sempat bagikan kelompok ya? Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Sekarang silakan kalian berhitung 1 sampai 4. Nanti yang mendapat nomor 1 akan menjadi kelompok 1 dan seterusnya. Silakan mulai dari Yasinta. 1, 2, 3, 1. 2, Oke. Terima kasih anak-anakku. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, membawa dengan alat tulis yang nanti dibutuhkan dalam menyelesaikan topik permasalahan yang nanti Pak Guru berikan melalui LKPD. Sudah anak-anak, sudah di dalam kelompoknya masing-masing? Nando, Sudah, Nando Pak. jangan jalan-jalan Pak. begitu, Nando. Nando, masuk, ayo. Duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Terima. Nanti di dalam kelompoknya masing-masing, silakan kalian berdiskusi siapa yang menjadi ketua kelompoknya, sekretaris, moderator, sehingga ketika kalian habis berdiskusi, ketika kalian melaporkan hasil diskusi, sudah tahu tugasnya masing-masing. Dan Christian bisa bantu Pak Guru? Coba. Pak Christian, tolong bagikan LKPD ini kepada keempat kelompok tersebut. Oke, Christian, Baik, Pak silakan. Guru. Sudah, Pak Guru. Oke, terima kasih Christian. Nah, ini anak-anak bisa lihat di depan untuk petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didik. Di situ ada tabel yang Pak Guru berikan, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Dari keempat gambar tersebut, silakan anak-anakku sekalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Bisa paham ini, anak-anak?
Bisa, Pak. Siap, bisa Pak. Silahkan berdiskusi. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Pak, Iga ada main HP, Pak. Iga, oke. Ini yang Pak Guru hampir mau lupa menyampaikan. Pak Guru tidak membatasi kalian untuk bisa mencari informasi dari sumber-sumber lain. Kalau memang Iga bawa dengan HP ke sekolah, silakan Iga bisa membrowsing, mencari informasi-informasi untuk dapat menyelesaikan soal-soal yang ada dalam kelompok tersebut. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, Pak. Oke, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Shirley. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Oke, Saya luar kembalikan biasa. ke moderator. Kelompok 4. Baik, teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, usul dan saran, persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan, usul dan saran. Demikian hasil presentasi. Oke, terima kasih Nando dan Cerlin yang sudah mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 4. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, sebelum LKPD-nya dikumpulkan, Pak Guru mau kalian memperbaiki LKPD-nya sesuai dengan tanggapan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ketika diskusi tadi. Setelah diperbaiki baru boleh dikumpul. Silakan Pak Guru kasih waktu 1 menit, benahi dulu LKPD-nya sebelum dikumpul. Ya, Kelompok Pak. 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Sudah, Pak. Waktunya Sudah, selesai. Silakan ketua kelompoknya untuk bisa membawa LKPD-nya ke di depan, kumpulkan di depan meja Pak Guru. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nando, jangan cari tempat yang enak, Nando, kembali ke tempatnya. Nando tadi ada di depan, Nando. Ayo Nando kembali ke depan. Siap, Pak. Sekarang setelah proses pembelajaran dari awal tadi sampai saat ini, Pak Guru mau kalian bisa memberi kesimpulan bersama-sama dengan Pak Guru. Kesimpulan tentang indikator pencapaian kompetensi yang kita capai pada hari ini. Yang paling pertama tadi kita harus bisa menelaah pengertian dari norma. Ada dari siapa yang bisa bantu pengertian dari norma? Bisa menjawab? Siapa? Silakan. Saya, Pak. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang digunakan sebagai tatanan, panduan, dan pengendali tingkah laku, Pak. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Oke, betul sekali, Cerlin. Terima kasih. Kemudian, macam-macam norma. Ada berapa norma, Nando? Ada 4. Silahkan, Nando bisa menyampaikan. Pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang kedua, norma kesusilaan. Terus yang ketiga, norma agama. dan yang keempat, norma hukum. luar biasa. Mari kita beri aplaus. Nah, untuk yang terakhir ini seharusnya
bisa kalian buat, tetapi karena kita keterbatasan waktu, ini yang nantinya kalian selesaikan di rumah berkaitan dengan contoh pelanggaran dari keempat norma tersebut. Anak-anak buat clipping untuk bisa dijadikan nilai tugasnya tentang gambar-gambar yang kalian bisa dapat dari majalah atau internet terkait pelanggaran-pelanggaran norma dalam masyarakat. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Seperti apa yang Pak Guru sampaikan, kita masuk ke penilaian pengetahuan. Di sini Pak Guru sudah tampilkan 3 pertanyaan. Silakan anak-anak mengambil kertas. Kerja secara individu, tidak boleh nyontek. Nando, Christian, selesaikan soal-soal tersebut. Ya, Pak Guru. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Sudah? Menit, Pak. Nando sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan kumpul. Baik, Pak. Oke. Nanti pekerjaan ini Pak Guru periksa dan Pak Guru bagikan di minggu depan hasil pekerjaan postes kalian. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru mau minta kalian untuk berkomentar bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Baik Pak, saya Pak. Luar biasa, Pak. Oke, Christian, luar biasa. Ari? Pelajaran yang menyenangkan Pak. Pelajaran yang menyenangkan. Mungkin dalam pembelajaran ataupun dari awal tadi Pak Guru bicaranya terlalu cepat anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Pas, Oke, luar pas biasa. Pak Guru. Dan tujuan kita dalam pembelajaran ini bahwa Pak Guru akan berusaha mentransferkan ilmu yang Pak Guru miliki kepada kalian, dan semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini dapat kalian cerna dan kalian pahami dengan baik. Untuk tugas kita minggu depan sudah Pak Guru sampaikan, selain daripada menyelesaikan clipping, silakan kalian membaca buku halaman 48 sampai 56 di buku paket yang sudah dibagikan sebagai persiapan kita pada materi minggu depan. Sedikit Pak Guru memberi submateri kita minggu depan, yaitu tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan keadilan. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Pada sebelum mengakhiri kegiatan ini, Pak Guru mohon maaf, mungkin selama pembelajaran ini Nando, Christian, nama yang sering Pak Guru sebut, Pak Guru minta maaf. Apa yang Pak Guru sampaikan keras, lembut, semata-mata demi kebaikan anak-anakku sekalian. Moto Pak Guru selalu Pak Guru sampaikan bahwa pahit-pahit daun pepaya itu punya faedah dan manis-manis gula itu punya racun. Terima kasih. Pak Guru minta Yasinta bisa memimpin kita dalam doa penutup Baik, hari Pak ini. Guru. Baik Pak Guru dan teman-teman, saya akan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yasinta, terima kasih anak-anakku sekalian, kalian orang-orang yang cerdas. Pak Guru mengharapkan kehadiran kalian pertahankan seperti ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Jaga kesehatan dan selamat siang semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Pak. Hati-hati di jalan.